Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, channel YouTube Mang Dana Tukang Buku akan membacakan kembali buat teman-teman semua novel yang berjudul Bilik Lain di Rumah Suamiku karya Wafa Farha. Yusuf mendesah panjang. Ada perasaan lega saat bisa meluapkan apa yang disimpannya selama ini. Sejak sekarang, Yusuf tak perlu berhati-hati kepergok Hana saat keluar masuk bilik di mana istrinya dikurung. Namun di sisi lain, ia juga merasa ada sesuatu yang mengganjal hati, rasa bersalah, kala melihat air mata Hana jatuh ke pipi. Ditekan angka-angka di pintu bilik kedap suara di mana Adelia berada, lalu mengganti kode yang sengaja ia beritahukan pada Hana lewat laptop yang dibiarkan begitu saja di ruang kerja. Sejak awal dia yakin bahwa perempuan polos itu tak akan tahan untuk tak mencari tahu isi dalam rekaman. Dengan mengganti kode tersebut, Hana tak akan bisa sembarangan masuk lagi. Dan tentu saja, kode kali ini tak akan ia bagi pada Hana dan menyimpannya dengan aman dari wanita itu. Ingatannya berputar pada kejadian semalam, kala ia mendengar kedatangan kakak ipar Hana. Yusuf langsung berpikir bahwa Zidan ada di bawah. Nyaris saja video di laptop terputar seluruhnya, dan dia berniat menceritakan kejahatan kakaknya pada Hana. Yusuf segera menutup laptop dan keluar menemui Zidan. Pria itu tampak sangat bahagia menggendong putranya yang berumur 5 tahun. Brengsek, bagaimana nasib anak dalam kandungan Adelia? Dia juga anakmu, maki Yusuf dalam hati. Kala dua kaki kokoh miliknya menuruni anak-anak tangga dengan tatapan mengarah pada Zidan dan temannya. Yusuf muak melihat senyum dan tawa pria itu, sementara dia telah melakukan kesalahan besar, merenggut kehormatan dan masa depan Adelia bahkan saat ia belum sempat menyentuhnya. Sosok Zidan mengingatkan rasa sakit, hari di mana istrinya tak juga kembali ke kamar hotel yang mereka sewa. Yusuf menunggu dan menunggu dengan sabar, sebab Adelia sedang mengantri di toko roti favoritnya. Namun hingga tertidur dan tak sengaja terbangun di tengah malam, istrinya tak juga kembali. Kala menghubungi nomor wanita yang baru dinikahi tadi sore, tak ada jawaban. Karena nomor Adelia tidak aktif, saat itulah Yusuf mulai panik. Pria itu bergegas bangun dan memakai jaket asal. Dia menanyakan ke semua orang bahkan lapor pihak keamanan, namun tak ada yang melihatnya. Hingga pagi datang kabar mengejutkan dari salah seorang petugas keamanan yang menemuinya. Gadis yang dia cari tengah terbaring tak berdaya di sebuah kamar hotel. Setelah sebelumnya, para petugas tak berhenti mencari Adelia dengan berbekal foto yang Yusuf berikan kepada mereka. Tak membuang waktu, Yusuf datang ke kamar yang mereka tunjukkan. Dia syok. Wanita itu hanya mengenakan baju dalam dengan dibalut jaket salah satu petugas. Begitu menyadari kedatangan Yusuf, Adelia berteriak, tak ingin disentuh, dan terus mengusap-ngusap tubuhnya sendiri. Tangan Yusuf terkepal karena emosi mengingatnya. Dengan rahang mengeras lantaran menyimpan kemarahan dalam dada. Pria itu tetap memaksa tersenyum pada tamu-tamu itu. Kalau saja ada bukti, Yusuf pasti menyeret Zidan ke dalam sel penjara yang dingin. Entah ada kesengajaan atau tidak, rekaman CCTV lenyap sebagian, yakni detik-detik di mana pelaku datang dan pergi. Hanya ada kilas tayang 3 detik, saat tangan seseorang meraih jam tangan limited edition keluaran Paris yang terletak di nakas. Hanya itu yang bisa ia simpan dan menjadi petunjuk mencari pelaku. Karena itulah, Yusuf sangat yakin Zidan pelakunya. Ketika detektif yang dia sewa membawakan foto Zidan tengah menggunakan arloji yang sama. Meski ia sangat kesal pada Zidan yang menginjakan kaki di rumahnya kemarin, setidaknya rencana yang dibuat berjalan lebih cepat dari target sebelumnya. Yusuf bisa mengelabui Hana, menjebak perempuan itu dengan rayuannya, membuatnya jatuh hati pada Yusuf dan mengambil mahkotanya. Dengan begitu, wanita itu akan merasakan penyesalan sebab bukan pria yang mencintainya yang merasakannya lebih dulu. Pria itu kini kembali ke fokus awal.
Aku akan membuat kalian merasakan setiap sakit yang aku dan Delia alami selama ini. Gumam Yusuf sambil menggerakkan jarinya di atas angka-angka. Usai mengganti password, Yusuf pun berinisiatif masuk ke dalam bilik melihat keadaan Adelia. Saat baru pulang tadi ia tak berani masuk, karena wanita hamil itu tengah terjaga. Dahi Indah berkerut-kerut, melihat suaminya mondar-mandir sembari memegangi ponsel dan mata fokus ke sana, seolah tak memperhatikan sesuatu yang bisa saja melukainya. "Mas, hati-hati kalau nabrak loh," tegur Indah. Pasalnya pria itu bergerak tanpa melihat tempat sempit dan perabot di sekitar. Sedikit saja terjatuh Zidan akan terbentur sesuatu atau cedera meski bukan cedera berat. "Ah ya, aku heran nih mah. Kok Alek gak balik-balik sih? Padahal kita harus check-in dalam waktu dekat," sahut Zidan yang tak peduli pada maksud Indah menegur. Ia lebih memilih menjelaskan hal yang membuatnya gelisah. Indah menautkan dua alisnya. Ia yang penasaran mendekat. "Loh, kok bisa? Pantas dari tadi Mas gak cepat berangkat ke bandara. Biasanya juga 1 jam sebelum check-in aja udah heboh." Indah yang memahami betul karakter suaminya menimpali. Zidan mengembus berat. Ingin berangkat lebih dulu tapi tak enak dengan sahabatnya. Karena sudah janjian pesan tiket bareng dan mengunjungi suatu tempat bersama. "Duluan aja, kalau sampai mepet gini nanti ketinggalan pesawat." "Iya, tapi dia bilang minta temenin ke Hagia Sophia mah. Niatnya pas ketemu klien sekalian jalan." "Ya udahlah, ketemuan di sana. Kayak anak SMP aja kudu jalan bareng," gerutu Indah yang melihat suaminya terlalu setia kawan. Lelaki itu kembali mendesah. Dia hanya butuh kepastian. Kalau memang Alex tak bisa pergi sekarang, dia akan berangkat lebih dulu. Gak etis saja rasanya pergi tanpa ada kejelasan. Hana berbalik dan menjatuhkan tubuhnya ke ranjang king size kamar mereka. Kembali menenggelamkan kepala sebelum akhirnya menangis terseduh-seduh. Berharap cara ini bisa membuat dadanya yang sesak terasa lega. Hatinya penuh tanda tanya besar mengenai Yusuf. Setelah dia kemarin sangat perhatian dan membuatnya jatuh cinta, kenapa sekarang tiba-tiba sangat kasar dan mengancamnya? Apa ini ada kaitannya dengan keluarganya? Namun rasanya tak mungkin, sebab dia mengenal mereka adalah orang-orang baik meski untuk beberapa orang karakternya kadang keras. Lagi pula, tadi dia sudah menanyakan mengenai foto perempuan yang disebut-sebut suaminya sebagai Adelia, perempuan yang ia pikir hamil karena perbuatan Zidan gara-gara mengaitkan dengan foto kakaknya di ruang kerja dan ternyata Zidan tak mengenalinya. Sambil menangis terseduh, otak Hana mengembara, memikirkan banyak kemungkinan di balik kejadian yang membuatnya hancur ini. "Ya Allah, hamba mohon petunjuk. Hamba juga minta kesabaran sekaligus kekuatan menghadapi suami hamba yang zalim," batinnya berkata-kata. Tak lama suara derit pintu membuat Hana menahan isaknya, lalu menutup kepala dengan bantal agar sisa-sisa tangis tak kentara. Ia tak mau peduli dan tak mengharap Yusuf peduli padanya. Yusuf terus berjalan masuk, dan Hana bisa mendengar jelas suara langkah kakinya. Pria itu tak mengatakan apapun, hanya terdengar suara gerakan saat dia pindah satu tempat ke tempat lain. "Au!" Tiba-tiba terdengar suara pria itu mengaduh kesakitan. Seketika Hana mengangkat bantal yang menutupi kepala dan melihat apa yang terjadi pada pria jahat itu. Matanya melebar kala melihat Yusuf yang tengah berdiri di depan cermin tengah mengoleskan sesuatu ke wajahnya yang terdapat bekas cakaran. Tanpa komando, Hana bangkit dan mendekat. Ia juga penasaran sebenarnya apa yang terjadi dengan Adelia. Sesekali Alex memeriksa ponselnya yang jarang sekali menyala nada deringnya. Matanya melebar saat melihat deretan panggilan tak terjawab berasal dari nomor Zidan. "Oh ya Tuhan, aku sampai lupa memberitahunya." Merasa tak nyaman, ia pun segera menelpon balik nomor Zidan. Namun berkali memanggil tak ada jawaban dari pemilik kontak tersebut. Alek mengembus berat. Mungkin dia sudah pergi. Perjalanan bisnis Zidan tak bisa ditunda. Alex sadar itu, sebab jauh-jauh hari agenda pertemuan sudah disepakati bersama, mengingat kedua belah pihak sama-sama memiliki kesibukan yang tak biasa.
Hari sudah beranjak gelap. Tak terasa lebih dari 1 jam Alex berada di dalam mobil memperhatikan sebuah rumah dari kejauhan. Rumah megah 2 lantai dengan halaman besar. Pria itu memarkirkan mobilnya di seberang jalan agar tak jadi pusat perhatian satpam yang berjaga. Dari dalam mobil Alex melihat 2 kamar yang sudah terlihat lampu menyala. Sementara 1 kamar lain terlihat gelap. Berbeda dengan lantai bawah yang tak terlihat karena terhalang tembok yang lumayan tinggi. Jadi di sini, aku sudah mencarinya berbulan-bulan. Siapa sangka perumpamaan dunia sesempit tahun kelor adalah benar. Gumam pria berusia 30 tahun itu sembari menaikkan satu sudut bibirnya. Merasa yakin atas temuannya, Alex pun menghubungi nomor lain sebelum meninggalkan tempat di mana ia mengawasi rumah Yusuf, suami dari adik sahabatnya. Kalau bukan karena Hana tadi memperlihatkan foto gadis itu, Alex tak akan pernah tahu. Halo, sapanya pada orang di ujung telepon. Saya menemukan gadis itu, Om. Saya akan mencari tahu lebih banyak. Kalau saya mengirim masuk orang ke sana, apa itu akan merugikan untuk Om? Tanya Alex. Jadi begitu, sebaiknya memang kita ketemu. Tak lama setelah obrolan singkat itu, Alex menutup panggilan, menyalakan mesin mobil dan pergi meninggalkan area yang membuatnya betah berlama-lama karena rasa penasarannya. Yusuf tampak kesulitan mengoles salap di pipi bawah pelipis. Tubuhnya sampai miring-miring di depan kaca. Hana yang sebenarnya masih sangat gondok dan kesal, mendekat dan refleks mengambil salap di tangan pria itu. Apa yang kamu lakukan? Yusuf melebarkan mata tak suka. Dia mengambil kembali dengan cepat salap di tangan Hana. Jangan sok baik, gertak Yusuf. Aku tak akan sok baik kalau kamu becus mengurus dirimu sendiri. Ketus Hana merebut kembali salap tersebut. His, Yusuf mendesis kesal. Dia kembali berusaha meraih obat luka itu. Tapi dengan cepat Hana menarik tangannya ke belakang. Diamlah, aku melakukan ini bukan karena peduli padamu. Tapi panggilan jiwa yang sudah kupunya sejak lama. Hana kini melotot. Entah kemana debar dan gugup yang sebelumnya dia rasakan pada Yusuf. Saking kesalnya wanita itu bersikap biasa saja dan mengoles salapnya. Tangan lentik wanita itu bergerak. Dengan hati-hati meratakan agar merata ke setiap luka. Yusuf meneguk saliva. Tenggorokannya tiba-tiba terasa kering. Menatap beberapa kali ke arah Hana. Dan perasaan tak enak karena kejadian sebelumnya. Kenapa suasana hatimu cepat sekali berubah? Tanya Yusuf yang terpaksa tak bergerak karena aktivitas Hana. Hana tersenyum masam. Kamulah yang cepat sekali berubah. Persis psikopat. Aku tak mengerti kenapa kemarin harus sangat hormat padamu. Menyebalkan. Dengkus Hana yang kembali merasa kesal sebab ucapan sang suami. Tanpa sadar jarinya menekan luka hingga Yusuf mengadu kesakitan. Au, au. Namun Hana tak peduli. Diletakkan kasar obat tersebut ke nakas sampai menimbulkan suara kala 2 benda itu berbenturan. Hana mendesah. Sedikit pun tak ada empati meski Yusuf mengaduh sakit seperti itu. Luka itu bisa saja infeksi. Tegas Hana sambil menyilang tangan di dada. Khawatirkan dirimu sendiri. Lihatlah, kamu bahkan sangat menderita sekarang. Yusuf bergerak mundur dan duduk di sisi ranjang. Siapa bilang aku peduli padamu? Aku hanya takut jika terkena infeksi atau rabies itu juga akan membahayakanku. Bukankah aku jadi tahanan dan tak bisa pergi dari rumah ini? Hana meninggikan suara dan tak ingin terlihat lemah di depan pria yang harusnya seorang istri melembutkan suara. Rabies? Mata Yusuf melebar. Kesal atas ucapan Hana yang meledeknya. Secara tidak langsung dia juga sedang meledek Adelia menjadi penyebab rabies. Hana menatap langit-langit sambil meniup berat. Aku pikir aku akan jadi istri yang pemalu. Apa maksudmu? Yusuf menoleh, mengerutkan alis menatap lebih tajam ke arah Hana. Satu bibir Hana naik. Kenapa Adelia tak dibawa ke rumah sakit jiwa? Wanita itu menoleh, hingga pandangan keduanya bertemu. Karena itu Yusuf bisa memperhatikan 2 mata sembab milik Hana masih merah dan basah. Pria itu segera membuang pandangan, takut terpengaruh oleh air mata Hana. Setelah sebelumnya tanpa sadar rasa bersalah menjalari hatinya. Dia tak pernah menyakiti siapapun apalagi wanita. Bahkan pada Adelia yang sudah dinodai, Yusuf tak berani meninggalkannya. Lelaki itu sadar betul bahwa Adelia tertekan dan terguncang batinnya lantaran beban cinta wanita itu padanya. Setelah dinodai, dia pasti sangat takut kehilangan Yusuf. Mana bisa Yusuf meninggalkan wanita cantik itu. Bukan hanya karena dia gadis sebatang kara,
tapi juga Yusuf sangat mencintainya. Dua alis Hana terangkat menuntut jawaban. Dia mengalihkan perhatian Yusuf mengenai apa yang dirasa, mengabaikan pertanyaan Yusuf mengenai pernyataannya. Pria itu tak perlu tahu apa yang hatinya rasa, sungguh itu tak berguna. Yusuf menoleh sebentar, lalu kembali menatap ke arah lain, tak kuasa menatap wajah sedih wanita, tapi meski begitu ia harus membiasakannya. Dia tak gila. Kenapa harus ke rumah sakit jiwa? Kamulah yang seharusnya pergi ke sana. Ketus Yusuf melawan hatinya sendiri. Pria itu bangkit lalu bergerak keluar kamar meninggalkan Hana. Hana hanya tersenyum sinis mendengarkan makian Yusuf padanya, tak menganggapnya penting. Apa ruginya dimaki dibanding dihianati dan diduakan? Bawa istrimu pergi ke rumah sakit, supaya mendapat pengobatan dan sembuh. Bukankah kalian harus membesarkan anak bersama? Aku tidak tahu rasa sakit seperti apa yang kamu rasakan, atau dendam apa pada keluargaku. Jika ini soal persaingan bisnis dan kecurangan papa, aku minta maaf. Suara Hana terdengar lemah. Dia banyak menduga-duga ada dendam di hati atas pernikahannya, mengingat papanya adalah orang yang ambisius terhadap pekerjaan. Setelah Adelia sembuh, aku akan pergi dan berhenti jadi pelampiasanmu. Mata Hana kembali dipenuhi kaca-kaca. Yusuf sontak kembali menatap Hana, heran, karena dia pikir setelah melihat keberadaan istri pertamanya, Hana akan sangat kecewa, menderita dan tertekan. Namun rupanya apa yang tampak tak seperti bayangannya. Meski menangis, wanita itu dengan tegar menyatakan kesediaannya menunggu hingga istri pertamanya sembuh. Seolah tengah mendeklarasikan sebuah ketulusan meski tanpa manfaat untuk dirinya sendiri. Tak juga mendapat jawaban, Hana mendesah panjang. Ini cukup adil bukan? Artinya kamu bersedia jadi pelampiasanku sampai dia sembuh. Yusuf yang sempat menoleh ke arah lain dan tersenyum masa mendengar ucapan Hana kembali menatap tajam ke arah wanita di sampingnya. Dia belum sanggup menceritakan ini pada siapapun, bahkan pada Zaki, sepupu sekaligus dokter yang memeriksa Adelia. Bagaimana kalau dia tak akan pernah sembuh? Yusuf mengangkat satu alisnya. Hah? Hana terhenyak. Benar apa kata Yusuf? Bagaimana kalau Adelia tak akan pernah sembuh? Artinya dia akan tetap berada di rumah Yusuf sebagai tawanan. Apa keluargaku adalah penyebab Adelia seperti sekarang? Hana kembali menangis. Namun kali ini Yusuf memilih pergi dan tak mau bicara apa yang terjadi sebenarnya. Lelaki itu tiba-tiba menghentikan langkah dan berbalik menatap Hana. Sudah kubilang jangan berpikir untuk bisa lepas dariku. Nyawamu bahkan tak cukup menebus semua milikku yang telah hancur. Yusuf menegaskan, tak peduli saat wanita sok kuat di depannya menangis lagi. Malam telah larut. Yusuf tak juga ke kamar untuk beristirahat. Namun sepertinya sejak malam ini, ia akan memilih tidur di sofa. Ada Hana di sana yang sedari kejadian tadi siang tak keluar kamar. Wanita itu bahkan tak makan siang, hingga bibi harus masuk ke sana mengantar makanan atas permintaannya. Seperti biasa di waktu luangnya, Yusuf menyempatkan diri memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di seluruh rumah, terutama di bilik Adelia. Perempuan itu tampak tengah berbaring tenang, lalu tampak Yusuf yang masuk ke sana. Hatinya perih. Dia yang ingin menenangkan dan menjelaskan kedatangan Hana ke kamarnya malah mendapat cakaran di wajah. Tangan Yusuf terkepal. Emosi dan harus menahan demi kesetiaan yang pernah ia ikrarkan dulu. Video itu dijalankan dengan cepat. Mata Yusuf menyipit. Kalau video yang mengarah ke jalan memperlihatkan sebuah mobil misterius. Dia bahkan menggulir waktunya, tapi hingga 2 jam setelahnya, mobil itu masih ada di sana. Apa yang dilakukan orang itu? Apa dia sedang memata-mataiku?